Selamat datang di Bra, belajarlah dari para pemimpin teknologi terbaik di Asia Tenggara. Bangun masa depan, belajar dari masa lalu, dan tetap menjadi manusia di antaranya. Tidak ada omong kosong tentang kesuksesan. Saya Jeremy Au, pemodal Ventura, pendiri serial MBA Harvard, kutu buku fiksi ilmiah, dan ayah dari 2 anak perempuan. Setiap minggu, kami membahas berita startup, mewawancarai para pembuat perubahan, menjawab pertanyaan pendengar, dan berbagi wawasan pribadi. Bergabunglah dengan gerakan kami yang beranggotakan lebih dari 40,000 orang dan dapatkan transkrip sumber daya. Dan komunitas di www.bravesea.com. Tetap sehat dan tetap berani. Untuk berjalan-jalan dengan seseorang yang merupakan pendengar podcast Brave. Dia mengajukan pertanyaan yang sangat menarik kepada saya, yaitu, "Hey, Jeremy, apa wawasan utama yang Anda pelajari dari podcast? Apa pelajaran paling penting yang kamu pelajari dari berbicara dengan begitu banyak penggerak dan pengubah serta perintis di seluruh Asia Tenggara?" Pertanyaannya menarik karena dia mengharapkan saya untuk berbagi sesuatu tentang pengetahuan yang sulit, bukan? Ini seperti wawasan inti yang merupakan senjata super dalam hal menjadi seorang pendiri atau VC. Saya akan membagikan kepada Anda apa yang saya bagikan kepadanya, dengan lebih detail dan sedikit lebih banyak refleksi. Dan di akhir episode ini, saya juga akan membagikan bonus wawasan yang saya pelajari dari melakukan podcast ini. Hal yang paling menarik, pengetahuan yang sulit tentang podcast Brave adalah bahwa tidak ada pengetahuan yang sulit yang khusus tentang siaran tersebut. Dan ketika Anda mendengarnya, Anda mungkin akan berkata, "Oh, Jeremy, itu sangat berlebihan." Yang saya sadari adalah bahwa orang-orang berbagi wawasan yang menjadi, sampai batas tertentu, pengetahuan umum, tetapi mereka membagikannya 6 bulan sampai 1 tahun sampai 2 tahun atau lebih lama sebelum kebijaksanaan umum. Apa yang saya katakan di sini adalah bahwa ini bukan tentang poin pengetahuan tertentu yang begitu istimewa dan saya dapat menyimpan apapun itu. Wawasan utama adalah tentang fakta bahwa orang-orang yang paling berwawasan bukanlah orang yang berwawasan karena mereka mengetahui sesuatu yang lebih banyak daripada orang lain, yang tentu saja adalah apa yang ingin kita ketahui, dan bahwa mereka mengetahui sesuatu sebelum orang lain mengetahuinya. Jadi, ada fungsi mengetahui sesuatu ketika hal itu terjadi, bukan jika mereka mengetahui sesuatu dan tentang apa pengetahuan itu. Cara lain untuk mengatakannya adalah, "Jeremy, hey, apa hal paling mendalam yang telah Anda pelajari tentang orang, pasar, atau ekosistem?" Saya akan menjawab, jika saya menceritakan apa yang saya ketahui dan rasakan, Anda akan berkata, "Oh, Jeremy, tapi saya sudah tahu tentang hal ini." "Oh, Jeremy, Anda bercerita tentang fakta bahwa sistem di Asia Tenggara memiliki lebih banyak kesulitan dalam hal hasil akhir dan sebagainya." Dan saya akan menjawab, "Ya, itulah intinya, yaitu bahwa mereka membagikan poin yang saat ini kita semua pahami sebagai kebijaksanaan publik di antara mereka yang tahu, mungkin 20% teratas, 30% teratas dari ekosistem ini dulunya hanya dipegang oleh 10% teratas, yang kemudian hanya dipegang oleh 5% teratas, yang kemudian dipegang oleh 1% teratas, dan kemudian hanya dipegang oleh 0,1% teratas. Dengan kata lain, seseorang telah menyadari hal tersebut terlebih dahulu, bertahun-tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, 6 bulan sebelumnya. Apa yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa pengetahuan memiliki sedikit kurva penyebaran. Ada kebenaran tertentu. Orang-orang menemukan kebenaran itu pertama kali di awal, dan kemudian ada sedikit kurva lonceng di mana sejumlah kecil orang menjadi pencicip, perintis, dan kemudian mereka mengalirkannya, dan kemudian menuju ke kebijaksanaan umum yang lebih besar. Oleh karena itu, wawasan terbaik bukanlah hal yang statis tentang, "Hey, Asia Tenggara memiliki tingkat pengembalian ini," atau "ini adalah dana terbaik," atau "ini adalah startup dan pendiri terbaik." Wawasan utama bagi saya adalah bahwa hampir semua wawasan utama menjadi kebijaksanaan umum pada suatu saat nanti, dan akibatnya adalah bahwa orang yang paling berwawasan adalah orang yang paling awal memahami pendapat tersebut. Menjadi lebih awal dalam memberikan pendapat dan juga memahami dengan jelas tentang kemungkinan pendapat tersebut, benar-benar menjadi penanda seseorang yang benar-benar ingin saya dengarkan. Dalam banyak hal, itulah seni meramal, yaitu mengatakan ini adalah prediksi saya dan inilah probabilitas terjadinya. Ini adalah keahlian yang seharusnya dimiliki oleh para pemodal Ventura.
Kita tahu bahwa ada ribuan pendiri yang ada di dalam ekosistem. Kita tahu bahwa ada 90% tingkat kematian untuk startup dan kita tahu bahwa hanya 1% pendiri yang pada akhirnya akan berhasil. Jadi, para VC diminta untuk memprediksi atau meramalkan startup mana yang paling mungkin berhasil bertahun-tahun sebelum mereka berhasil. Jika mereka melakukannya dengan benar, kami memberi mereka penghargaan dan tepuk tangan. Dan jika mereka gagal dalam prediksi, maka kami mengolok-olok mereka. Oleh karena itu, bagian kunci dari bisnis ini adalah membuat prediksi. Itulah alasan mengapa VC adalah kelas pengkhotbah yang menarik yang suka dibicarakan oleh media dan beberapa orang suka mengikutinya karena mereka, dalam banyak hal, memprediksi masa depan. Mereka mengatakan, "Hei, kami percaya bahwa suatu hari nanti semua orang akan menggunakan kacamata virtual reality. Kami percaya bahwa suatu hari nanti, semua orang akan tetap mengenakan celana jeans, namun mereka ingin memastikan bahwa jeans tersebut diproduksi dengan cara yang rendah karbon." Jadi, perusahaan modal Ventura ini dibayar untuk menjadi peramal yang akurat dan mereka juga diminta untuk menjadi penentu selera, karena mereka harus meyakinkan dunia bahwa perusahaan rintisan dan para pendiri ini adalah masa depan dan mereka harus membeli produknya. Dengan kata lain, mereka harus menjadi jembatan dan pendukung serta juara dari para perintis awal ini kepada masyarakat luas. Jadi mereka muncul di foto, mereka muncul di podcast, mereka muncul di media yang membicarakan tentang, "Hei, ini adalah masa depan dan tidak dapat dihindari bahwa masa depan ini akan terjadi." Jadi, rahasia terbesar yang saya pelajari di podcast Brave adalah bahwa tidak ada rahasia tentang pasar. Tetapi beberapa orang memiliki akses ke informasi itu lebih awal, dan memiliki keyakinan untuk memperjuangkan atau mengartikulasikannya lebih awal, dan yang paling penting, orang-orang yang berhasil di pasar swasta, seperti VC atau ekuitas swasta, dapat mengambil tindakan berdasarkan data tersebut, dengan kewirausahaan, dengan modal, dengan koordinasi tenaga kerja dan media untuk memanfaatkan peluang. Rahasia lain yang saya pelajari saat berada di podcast sebenarnya adalah tentang kisah-kisah pribadi orang-orang. Saya sangat menikmati mewawancarai orang-orang yang saya kenal, dan juga orang-orang yang tidak saya kenal. Saya pikir untuk orang yang tidak saya kenal, jelas ini adalah kesempatan yang bagus untuk belajar tentang mereka sebagai pribadi. Bahkan untuk orang-orang yang saya kenal sebagai kenalan atau teman, saya sering terkejut dengan wawancara podcast di mana saya bisa mendengar tentang aspek yang tidak pernah saya dengar sebelumnya, yaitu cerita mereka tentang diri mereka sendiri. Cerita seseorang tentang diri mereka sendiri adalah cerita yang nyata karena tidak semua orang mengetahuinya. Kita tahu bahwa Jeff Bezos adalah pendiri Amazon. Kita bisa pergi ke Wikipedia. Kita bisa membaca banyak buku tentang kisah seni Jeff Bezos. Tapi jarang sekali kita mendengar Jeff Bezos berbicara tentang kisah pribadinya tentang Jeff Bezos karena kisah tersebut ada di dalam kepalanya. Jadi saya sangat menikmati kutipan, rahasia tanpa kutipan untuk mendengar cerita pribadi seseorang tentang diri mereka sendiri karena menurut saya hal tersebut menjelaskan banyak hal tentang siapa mereka dan dari mana mereka berasal, dalam hal keluarga, dalam hal cerita, dalam hal kesulitan. Dan juga seringkali menjadi cara yang sangat baik untuk memahami akan menjadi apa mereka di masa depan dan nilai-nilai apa yang mereka gunakan untuk membuat keputusan di masa depan. Sebelum wawancara, saya seringkali sudah tahu siapa mereka. Pendiri VC, orang terkenal, profil pendidikan. Setelah wawancara, saya tahu siapa mereka sebenarnya. Saya juga bisa belajar tentang siapa mereka dan apa yang mereka pilih untuk digambarkan kepada orang lain. Itu adalah seperangkat pengetahuan yang berharga karena hidup itu panjang. Ekosistem teknologi di Asia Tenggara saling terkait. Ada banyak koneksi yang telah dibuat, sedang dibuat, dan akan terus dibuat. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh orang lain hanya bersifat sementara. Mereka akan menjadi CEO selama 3 tahun. Mereka akan menjadi kepala talenta selama 2 tahun. Ketika Anda mengenal seseorang tentang siapa mereka, maka Anda akan lebih memahami siapa mereka dalam konteks dengan orang lain di dalam ekosistem, baik itu pendatang baru, pesaing lama, atau kolaborasi yang akan dibuat. Dengan memiliki model mental tentang siapa mereka sebagai pribadi, Anda dapat memulai proses untuk melihat apakah cerita dan model mental tentang mereka benar-benar akurat. Tentu saja, saya pernah bertemu dengan mereka sekali atau 2 kali di sebuah konferensi.
Tentu saja, saya telah melakukan wawancara podcast dengan mereka selama 1 jam untuk mendengarkan mereka berbagi tentang perjalanan pribadi mereka. Dan kemudian, 2 tahun kemudian, saya bertemu mereka lagi untuk minum kopi. 5 tahun kemudian, saya bertemu mereka untuk makan malam. Semua titik data tersebut adalah foto-foto individual dari momen estetika. Menjahitnya bersama-sama menciptakan representasi film yang sangat 3D tentang siapa mereka. Setelah Anda melihat film tersebut selama 1, 2, 3, 4 tahun, maka akan lebih baik bagi Anda untuk dapat maju cepat dan memprediksi siapa mereka di masa depan. Sekarang, saya tidak mengatakan bahwa setiap orang harus melakukan hal ini karena ini lebih baik secara transaksional atau ini adalah keahlian profesional yang harus dibangun. Ini hanyalah cara alamiah dari setiap makhluk sosial. Jika ayah saya membuka koran dan melihat berita utama tertentu, saya dapat memprediksi apa yang akan dia katakan karena saya memiliki model mental tentang siapa dia sebagai pribadi. Saya bisa membelikan hadiah dan pengalaman untuk istri saya karena saya tahu apa yang dia sukai dan apa yang tidak dia sukai. Saya memiliki model mental tentang ayah saya. Saya memiliki model mental istri saya. Jadi kita semua berjalan dengan model mental dari kolega kita, atasan kita, bawahan kita tahu pesaing kita dan apa yang akan mereka lakukan. Secara keseluruhan, itulah 2 rahasia yang saya pelajari dari podcast Brave. Rahasia pertama adalah tentang pasar dan kebenaran yang lebih luas tentang ekonomi dan politik. Ini adalah masalah kapan Anda menyadarinya, bukan apa itu, karena rahasia-rahasia itu pada akhirnya akan menjadi pengetahuan umum, entah itu dalam waktu 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun. Rahasia kedua adalah kisah-kisah yang diceritakan oleh orang-orang kepada diri mereka sendiri dan yang mereka ceritakan kepada orang lain. Hal ini memungkinkan Anda atau pendengar untuk memahami keadaan dan pilihan profesional yang akan mereka buat dan memahami apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Memahami pilihan yang telah mereka buat dan mengapa mereka membuat pilihan tersebut adalah lebih penting daripada melihat hasil dari pilihan tersebut, yaitu jabatan, gaji, senioritas, dan perhatian media. Thank you for listening to Brave. If you enjoyed this episode, please share the podcast with your friends and colleagues. We would also appreciate you leaving a rating or review. Head over to www.bravesea.com for member content, resources, and community. Stay well and stay brave.